Suamiku menangis histeris mencium kaki dokter saat umurku divonis tinggal 7 hari. Tapi di pantulan kaca jendela, aku melihatnya tersenyum puas. Dia pikir, racun yang dia campur di minumanku tiap malam akan membuatnya jadi miliarder dadakan dan bisa foya-foya dengan selingkuhannya. Tapi dia salah besar. Di hari ke-7, bukan nyawaku yang melayang, melainkan dia yang harus bersujud menangis darah memohon ampun di bawah kakiku. Halo semuanya. Selamat datang kembali. Sebelum kita bongkar habis-habisan strategi balas dendam paling elegan dan mematikan di cerita kali ini, coba absen dulu dong di kolom komentar. Kalian yang lagi nonton video ini asalnya dari kota atau daerah mana aja nih? Biar kita makin akrab. Tulis di bawah ya. Dan pastikan juga kalian sudah pencet tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman atau grup keluarga kalian, supaya channel ini makin berkembang dan kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh intrik, misteri, dan plot twist mengejutkan lainnya. Sudah absen dan subscribe? Siapkan camilan kalian, tahan emosi kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Bau karbol dan antiseptik di ruang rawat inap VIP ini tidak pernah terasa sedingin sekarang. Suara detak jam dinding seolah berubah menjadi hitungan mundur yang memekakan telinga. Dr. Rian, spesialis penyakit dalam yang sudah merawatku selama 2 minggu terakhir, baru saja melangkah mundur setelah membacakan hasil tes laboratorium terbaru. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan rasa bersalah yang kelam. Gagal ginjal akut misterius, katanya. Seluruh organ vitalku mengalami penurunan fungsi secara drastis dan tidak wajar. Tidak ada intervensi medis yang bisa membalikkan keadaan. Dengan suara tertahan, ia memvonisku, waktu yang kumiliki mungkin tidak lebih dari 7 hari. Mendengar vonis kematian itu, suamiku, Mas Danu, langsung runtuh. Lututnya menghantam lantai keramik rumah sakit dengan suara berdebum keras. Ia meremas ujung jas putih Dr. Rian, menangis histeris, meraung memanggil namaku seolah dunianya baru saja hancur lebur. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Siapapun yang melihatnya pasti akan iba. Mas Danu tampak seperti prototipe suami paling setia di dunia. Pria malang yang akan segera ditinggal mati oleh istri tercintanya. Di mata keluarga besar kami dan para tetangga di perumahan, Mas Danu memang selalu dikenal sebagai sosok suami idaman yang sabar, lembut, dan selalu menemaniku merintis bisnis catering dari nol, hingga kini aku memiliki aset miliaran rupiah. Tangisannya menggemakan penderitaan yang begitu nyata, membuat beberapa perawat yang berjaga di luar ruangan ikut meneteskan air mata simpati. Dr. Rian menepuk pundak Mas Danu dengan prihatin, menggumamkan kata-kata penghiburan yang klise sebelum akhirnya berpamitan keluar ruangan untuk memberikan kami privasi. Pintu tertutup rapat. Mas Danu masih tersungkur di lantai, menyembunyikan wajahnya di antara lipatan selimut yang menutupi kakiku. Bahunya berguncang hebat oleh isak tangis yang tak kunjung reda. Sementara aku hanya terdiam kaku menatap langit-langit ruangan putih pucat. Air mataku bahkan belum sempat turun. Pikiranku masih berkecamuk, menolak menerima kenyataan bahwa kerja kerasku selama 10 tahun membangun kerajaan bisnis dan membeli rumah impian akan berakhir begitu saja di usia 32 tahun. Semua aset itu, sesuai hukum, akan jatuh ke tangan pria yang kini sedang menangisi kakiku ini. Namun, di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah kejanggalan kecil mengubah segalanya. Ruang VIP ini memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah gemerlap lampu kota malam hari. Karena lampu ruangan di atas ranjangku agak redup, kaca jendela itu berfungsi layaknya cermin gelap yang memantulkan bayangan dari sisi tempat tidur. Mataku yang kosong tanpa sengaja menatap pantulan Mas Danu di kaca tersebut. Isak tangis yang terdengar begitu memilukan di telingaku, ternyata sama sekali tidak sinkron dengan apa yang kulihat di pantulan kaca. Mas Danu perlahan mengangkat wajahnya dari selimutku. Ia mengira aku sedang memejamkan mata menahan sakit atau meratapi nasib. Di kaca itu, aku melihat dengan sangat jelas bagaimana bahunya yang berguncang bukanlah karena tangisan kesedihan. Ia sedang menahan tawa. Otot-otot di wajahnya yang tampan perlahan mengendur, dan dari sudut bibirnya, terbit sebuah seringai tipis yang sangat mengerikan. Matanya tidak merah,
Tidak ada air mata setetes pun yang jatuh. Tatapan matanya memancarkan kepuasan yang absolut, sebuah kelegaan yang dingin dan kalkulatif. Senyum itu adalah senyum seorang pemenang undian yang baru saja mengklaim hadiah utamanya. Senyum seorang algojo yang berhasil mengeksekusi korbannya tanpa ketahuan. Darahku yang tadinya terasa beku karena vonis mati, seketika mendidih hebat. Seringai itu meruntuhkan seluruh ilusi pernikahan bahagia yang selama ini kupercaya. Dalam sepersekian detik, kepingan-kepingan memori selama 3 bulan terakhir menyatu di kepalaku. Penyakit aneh yang menyerangku tiba-tiba padahal aku selalu gila olahraga. Rasa sakit yang selalu memburuk setiap kali aku berada di rumah. Dan yang paling mencolok, rutinitas baru Mas Danu yang mendadak sangat perhatian, selalu memaksaku meminum kapsul vitamin herbal, mahal seduhannya setiap malam sebelum tidur dengan alasan untuk menjaga staminaku yang sibuk mengurus catering. Dia tidak sedang menunggu keajaiban kesembuhanku. Dia sedang menunggu hitungan mundur kematianku. Pria yang selama ini menumpang hidup dari jerih payahku, pria yang selalu tersenyum ramah pada tetangga sambil diam-diam merasa minder karena gajinya tak seberapa, ternyata telah menyusun rencana pembunuhan yang sangat rapi. Ia meracuniku perlahan agar terlihat seperti penyakit alami. Ia menginginkan kematianku agar bisa menguasai semua hartaku tanpa harus repot-repot berbagi harta gana gini lewat perceraian. Mas Danu kembali membenamkan wajahnya, merubah seringainya menjadi isak tangis manipulatif, lalu perlahan menggenggam tanganku. Dek, Mas nggak bisa hidup tanpa kamu. Mas rela tukar nyawa asal kamu sembuh. Bisiknya dengan suara serak yang dibuat-buat. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Kugenggam balik tangannya dengan sisa tenagaku. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Setidaknya, belum. Insting bertahan hidupku mengambil alih sepenuhnya. 7 hari. Jika benar aku hanya punya waktu 7 hari, aku tidak akan menghabiskannya untuk menangisi nasib atau memohon pada Tuhan untuk menyembuhkanku. Aku akan menggunakan setiap detik dari 7 hari ini untuk memastikan suamiku masuk ke dalam neraka yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Sandiwara baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan menjadi sutradaranya. Seringai biadab Mas Danu yang terpantul di kaca jendela VIP malam itu menjadi titik balik kewarasanku. Tangisannya yang menggema di ruangan perlahan terdengar seperti dengungan lalat yang menjijikkan di telingaku. Aku menutup mata rapat-rapat, membiarkan suamiku terus membelai rambutku dengan tangan yang sama yang telah mengantarkanku pada ambang kematian. Dalam kegelapan di balik kelopak mataku, kewarasanku menyusun ulang potongan-potongan teka-teki kehidupanku selama 3 bulan terakhir. Sebagai perempuan mandiri yang merintis usaha catering dari dapur sempit hingga memiliki puluhan karyawan dan armada pengiriman, aku selalu bangga karena bisa mengangkat derajat keluarga. Mas Danu, yang hanya seorang pegawai tata usaha di sebuah instansi dengan gaji pas-pasan, selalu kubanggakan di depan ibu-ibu tetangga perumahan sebagai suami pengertian yang tidak gengsi punya istri berpenghasilan lebih besar. Di mata lingkungan kami, ia adalah pria beruntung yang tahu diri. Namun, rupanya ego laki-laki yang terluka karena merasa inferior jauh lebih mematikan daripada bisa ular. Ketidakmampuannya menyaingiku secara finansial tidak membuatnya bekerja lebih keras, melainkan memunculkan jalan pintas yang sangat licik, menyingkirkanku dan mengambil alih hasil keringatku tanpa perlu repot-repot melalui proses pembagian harta gana gini jika kami bercerai. Ingatanku langsung tertuju pada satu perubahan kebiasaan yang paling mencolok. Sekitar 3 bulan lalu, tepat saat aku sedang sibuk-sibuknya memenangkan tender penyediaan makanan untuk pabrik besar, kesehatanku mulai menurun. Aku sering mengeluh kelelahan yang luar biasa, mual yang tak kunjung hilang, dan sakit punggung yang menusuk. Saat itulah Mas Danu tiba-tiba menjelma menjadi suami siaga yang luar biasa romantis. Ia pulang membawa botol kaca tanpa label berisi kapsul-kapsul serbuk putih. Katanya, itu adalah vitamin herbal pesanan khusus dari seorang kenalan. Harganya sangat mahal dan dibeli dari sisa uang tabungannya khusus demi kesehatan istri tercinta. Aku yang saat itu dibutakan oleh cinta dan rasa haru, menelan bulat-bulat kebohongannya, sama seperti aku menelan kapsul sialan itu setiap malam. Setiap kali aku mengeluh bahwa kapsul itu meninggalkan jejak rasa logam yang tajam di pangkal lidah dan membuat perutku perih melilit,
Ia selalu mengecup keningku dan berdalih bahwa obat yang manjur memang begitu reaksinya. Kalimat manisnya yang selalu bilang bahwa ini semua demi masa depan kita kini terasa seperti silet yang mengoyak ulu hatiku. Masa depan kita ternyata adalah eufemisme dari masa depannya sendiri dengan harta warisanku, menari di atas kuburanku. Suara derit pintu kamar rawat inap yang terbuka membuyarkan lamunanku. Mas Danu masuk dengan langkah gontai yang dibuat-buat. Matanya sengaja dibuat sayu seolah ia baru saja menghabiskan waktu berjam-jam menangis meratapi nasib di musala rumah sakit. Di tangannya terdapat sebuah termos kecil berisi air hangat dan tentu saja kotak obat harian milikku. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, jadwal rutin di mana malaikat maut berkedok suami tercinta ini memberikan jatah racun hariannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata penuh kepalsuan yang kini bisa kubaca dengan sangat transparan. Ia membelai tanganku dan berkata dengan suara lembut bahwa meskipun kata dokter kondisiku memburuk, ia tidak akan pernah menyerah dan memintaku untuk terus berikhtiar meminum ramuan tersebut. Sungguh ironi yang menyayat kewarasan. Laki-laki ini menggunakan sentimen kasih sayang dan pengorbanan untuk memuluskan jalan pembunuhan berencana. Berapa banyak perempuan di masyarakat kita yang terjebak dalam sangkar manipulasi pernikahan, mati perlahan secara fisik maupun mental karena terlalu memuja pria yang tidur di ranjang yang sama dengan mereka? Aku menatap kapsul putih di telapak tangannya. Benda kecil tanpa dosa itu adalah pembunuh berdarah dingin yang telah merusak ginjal dan organ vitalku sedikit demi sedikit. Tanganku bergetar menahan amarah yang rasanya siap meledakkan rongga dadaku. Namun aku harus menahan diri dan memainkan peranku sebagai istri yang sekarat. Aku mengangguk lemah, membiarkan ia menyuapkan kapsul itu ke dalam mulutku, disusul dengan sodoran segelas air hangat. Sesaat sebelum menelan, aku sengaja mendorong kapsul itu ke rongga pipi bagian dalam menggunakan lidahku, menahannya kuat-kuat di antara gigi dan gusi, lalu berpura-pura tersedak dengan sangat hebat. Air hangat menyembur dari mulutku, membasahi selimut dan baju pasien yang kukenakan. Aku terbatuk keras hingga wajahku memerah, memegangi dadaku seolah kehabisan napas dan meregang nyawa. Mas Danu seketika panik luar biasa. Wajah aslinya terlihat terkejut dan pucat. Ia jelas ketakutan aku akan mati malam ini juga padahal dokumen penguasaan aset dan warisan belum sepenuhnya ia siapkan secara legal. Dengan tergesa-gesa ia berbalik arah menuju meja wastafel di sudut ruangan untuk mengambil segumpal tisu dan berniat memanggil perawat. Kesempatan kelengahannya itu hanya berlangsung selama 3 detik. Tapi bagiku itu adalah jendela waktu untuk membalikkan keadaan. Secepat kilat aku memuntahkan kapsul yang permukaannya mulai melunak lengket itu ke telapak tanganku, lalu kuselipkan jauh ke bawah bantal lipat tebal di belakang punggungku. Ketika Mas Danu berbalik membawa tisu, aku sudah kembali mengatur napasku, bersandar lemas dengan dada naik turun dan mata setengah terpejam. Aku berdesah dengan suara serak, mengatakan padanya bahwa kapsul itu sudah tertelan dan aku hanya salah masuk saluran napas. Ia mengusap sudut bibirku dengan tisu, membuang napas lega yang maknanya sangat berbeda dengan apa yang terlihat oleh orang awam. Ia lega karena meyakini bahwa racun mematikan itu sudah masuk ke lambungku dan mulai bekerja menggerogoti sisa umurku yang tinggal hitungan hari. Setelah memastikan aku tampak tertidur lelap akibat kelelahan tersedak, Mas Danu merapikan selimutku, mengecup dahiku, lalu melangkah keluar kamar untuk pulang ke rumah kami, meninggalkanku sendirian di ruangan yang dingin ini. Begitu pintu tertutup rapat dan langkah kakinya menghilang di lorong bangsal, mataku terbuka lebar. Aku merogoh bagian bawah bantal, mengeluarkan kapsul putih tersebut. Kutaruh benda pembawa maut itu di atas tisu bersih di atas nakas. Amarahku yang tadinya liar kini telah mengkristal menjadi sebuah rencana pembalasan yang dingin, rapi, dan presisi. Aku tidak bisa bergerak leluasa dari ranjang ini, yang berarti aku butuh sekutu. Aku butuh orang dalam di rumah sakit ini yang tidak memiliki ikatan apapun dengan suamiku, seseorang yang bisa kupercaya untuk membuktikan kejahatan medis ini. Pandanganku perlahan beralih ke tombol merah pemanggil perawat di sisi ranjang, bersiap memulai babak investigasi rahasia yang akan menghancurkan hidup suamiku hingga ke akar-akarnya. Malam semakin larut, dan lorong rumah sakit terasa sangat hening. Sesekali hanya terdengar langkah kaki ringan perawat yang berjaga. Di kamar VIP ini, aku terjaga sepenuhnya,
menatap tajam ke arah kapsul putih yang tergeletak di atas nakasku. Kapsul itu adalah saksi bisu, bukti fisik pertama dari pengkhianatan Mas Danu yang selama ini bersembunyi di balik topeng suami penyayang. Tubuhku memang lemah, organ-organku mungkin perlahan menyerah, tapi pikiranku tak pernah setajam ini. Rasa sakit fisikku seketika kebas oleh adrenalin yang membanjiri nadiku. Aku tahu, jika aku langsung menuduh Mas Danu tanpa bukti kuat, posisiku sangat lemah. Di mata keluarga dan masyarakat, dia adalah sosok malaikat tak bersayap yang telaten merawat istri sakit parah. Mereka akan mengira tuduhanku hanyalah halusinasi orang sekarat yang kehilangan akal sehat akibat gagal ginjal. Aku butuh lebih dari sekadar firasat. Aku butuh bukti ilmiah yang tak terbantahkan, sebuah peluru tajam yang akan meruntuhkan reputasi dan kebebasannya dalam sekejap mata. Mataku tertuju pada tombol merah pemanggil perawat di sisi ranjang. Aku merenung sejenak, memikirkan siapa di antara staf medis ini yang bisa kujadikan sekutu. Dr. Rian terlalu sibuk dan sangat menghormati Mas Danu. Beberapa perawat senior juga sering memuji kesabaran suamiku itu saat menyuapiku makan. Pilihanku akhirnya jatuh pada satu orang, Suster Nisa. Ia adalah perawat magang muda yang baru beberapa minggu bertugas di bangsal ini. Aku teringat kejadian 2 hari lalu, saat Mas Danu secara kasar memarahi Suster Nisa hingga gadis itu hampir menangis karena tidak sengaja meneteskan sedikit infus ke lantai. Mas Danu membentaknya dengan arogan, merendahkan profesinya, sebuah sisi gelap yang jarang ia tunjukkan di depan orang lain namun lepas kendali saat ia merasa superior. Suster Nisa menunduk meminta maaf dengan suara bergetar. Dari tatapan matanya saat itu, aku bisa melihat kilat ketidaksukaan yang tertahan, sebuah kebencian kecil pada sikap diktator suamiku. Ia adalah target yang sempurna. Pendiam, tidak memiliki ikatan emosional dengan Mas Danu, dan mungkin menyimpan dendam terpendam atas perlakuan kasar suamiku. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol merah itu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Suster Nisa melangkah masuk. Wajahnya terlihat lelah namun tetap memaksakan senyum sopan. Ia mendekat, bersiap memeriksa selang infusku. Aku menahan tangannya dengan cepat, mencengkeram pergelangan tangannya lebih kuat dari yang bisa dibayangkan untuk ukuran pasien sekarat. Suster Nisa terkejut. Matanya membelalak melihat tatapanku yang nyalang, tidak seperti pasien koma yang ia temui sejam lalu. Aku meletakkan jari telunjukku ke bibir, memberi isyarat agar ia diam. Dengan suara serak dan napas yang kubuat tersengal, aku berbisik tajam, meminta bantuannya untuk sebuah urusan yang menyangkut hidup dan matiku. Aku melihat keraguan di matanya, campur aduk antara profesionalisme dan rasa takut. Namun, ketika aku menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari laci nakasku ke dalam saku seragamnya, uang tip yang selama ini kusimpan untuk keadaan darurat, dan menatapnya dengan permohonan yang putus asa, pertahanannya runtuh. Uang itu mungkin tidak seberapa, tapi tatapan seorang wanita yang sedang berjuang melawan kematian akibat dikhianati orang terdekatnya, memiliki kekuatan persuasi yang jauh melebihi materi. Aku mengambil kapsul putih berlendir itu dengan hati-hati, membungkusnya dalam selembar tisu bersih, dan menyerahkannya ke telapak tangan Suster Nisa. Aku menjelaskan dengan nada mendesak bahwa aku sangat curiga benda ini bukan vitamin, melainkan racun yang perlahan membunuhku. Aku menceritakan bagaimana suamiku memaksa meminumnya setiap malam, dan betapa gejalaku selalu memburuk setelahnya. Suster Nisa mendengarkan dengan napas tertahan. Wajahnya pucat pasi menyadari ia mungkin sedang memegang barang bukti percobaan pembunuhan. Aku memohon padanya, memintanya mencari kenalan di laboratorium forensik atau rumah sakit lain untuk menguji kandungan kapsul ini secara rahasia, di luar sepengetahuan pihak rumah sakit ini, terutama Dr. Rian. Aku berjanji akan memberikan imbalan yang jauh lebih besar setelah keluar dari sini hidup-hidup. Aku mengingatkannya pada perlakuan kasar Mas Danu kepadanya tempo hari, menanamkan sugesti bahwa pria itu memang monster yang pantas dihancurkan. Rasa keadilan dan simpati Suster Nisa akhirnya mengambil alih. Ia mengangguk pelan, menggenggam bungkusan tisu itu erat-erat, dan berjanji akan mengurusnya besok pagi usai pergantian shift. Setelah Suster Nisa keluar, aku kembali sendirian dalam keheningan kamar. Langkah pertamaku telah dieksekusi. Sekarang,
Bagian tersulitnya adalah bertahan hidup tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku harus meyakinkan Mas Danu bahwa racunnya bekerja dengan sempurna, bahwa aku benar-benar berada di ambang kematian. Aku mulai merencanakan aktingku untuk esok hari. Aku akan mengurangi porsi makanku secara drastis, mengeluh sakit perut yang melilit, dan memalsukan erangan kesakitan setiap kali ia datang berkunjung. Aku harus membuat tubuhku terlihat semakin layu, mataku semakin sayu, dan nafasku semakin berat. Ini adalah pertunjukan teater paling mematikan yang pernah kumainkan, di mana panggungnya adalah ranjang rumah sakit dan penonton utamanya adalah pembunuhku sendiri. Setiap kali Mas Danu menyentuhku dengan tangan kotornya, aku harus menekan rasa jijik yang mual, mengubahnya menjadi senyum lemah seorang istri yang pasrah pada takdir. Aku tidak boleh lengah sedikit pun, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. 7 hari ini bukan lagi hitungan mundur menuju ajalku, melainkan hitungan mundur menuju kehancuran total suamiku. Di balik selimut tebal ini, aku bukan lagi korban yang tak berdaya. Aku adalah predator yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam balik mangsanya dengan cengkeraman yang tak kenal ampun. Penderitaan yang kualami malam ini akan kubayar tuntas, berlipat ganda, dan dengan kepuasan emosional yang tak terbayangkan. Sandiwara kematian ini akan menjadi karya agungku. 2 hari menunggu hasil laboratorium terasa seperti siksaan psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa perih akibat organ tubuhku yang meradang. Selama 48 jam tersebut, aku harus terus memainkan peran sebagai istri sekarat di depan panggung sandiwara suamiku. Mas Danu datang setiap hari pada jam besuk dengan wajah memelas, membawa sebuket bunga segar, dan membacakan doa dengan suara bergetar di samping telingaku. Di mata para kerabat dan tetangga perumahan yang bergantian menjenguk, pemandangan itu membuatnya terlihat bak malaikat tak bersayap. Ibu-ibu pengajian bahkan menangis terharu dan mengusap bahunya, memuji kesetiaan suamiku yang luar biasa. Betapa ironis dan menyedihkannya realita masyarakat kita. Betapa mudahnya orang-orang terbuai oleh bungkus kesalehan dan air mata buaya seorang laki-laki, tanpa pernah menguliti niat busuk di balik senyum santunnya. Di balik pintu kamar VIP yang tertutup, saat para penjenguk sudah pulang, aura Mas Danu berubah drastis. Senyum sedihnya berganti menjadi tatapan tajam yang mengobservasi. Ia sedang menghitung sisa napasku. Aku membalasnya dengan erangan parau dan pura-pura kesulitan bernapas, membuatnya semakin yakin bahwa racunnya bekerja dengan sempurna. Tepat pada malam kedua, saat hujan deras mengguyur ibu kota dan meredam suara hiruk-pikuk rumah sakit, pintu kamarku terbuka pelan. Suster Nisa masuk dengan napas memburu dan seragam yang sedikit basah. Wajah perawat muda itu sepucat kertas. Tanpa banyak bicara, ia segera mengunci pintu dari dalam, memastikan tidak ada dokter atau perawat senior yang melihat kami, lalu merogoh saku seragamnya dengan tangan gemetar. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat berlogo laboratorium forensik swasta terkemuka. "Ibu benar," bisiknya dengan suara bergetar menahan ngeri. Matanya menatapku dengan campuran rasa takut dan iba. Teman saya memprosesnya diam-diam di luar jam kerja. Ibu harus baca sendiri kesimpulannya." Suasana kamar VIP yang ber-AC itu tiba-tiba terasa mencekik leherku. Dengan jemari yang sedingin es, kurobek ujung amplop itu dan menarik selembar kertas hasil uji laboratorium. Mataku langsung melompat pada deretan huruf kapital yang dicetak tebal di bagian bawah kertas. Arsenik trioksida. Dosis rendah. Terakumulasi. Kata-kata ilmiah di kertas itu menghantam wajahku sekeras godam besi. Teman Suster Nisa melampirkan catatan kecil berupa tulisan tangan yang menjelaskan bahwa racun logam berat ini tidak berasa, tidak berbau, dan jika diberikan sedikit demi sedikit secara konsisten setiap hari, gejalanya akan sangat mirip dengan kegagalan ginjal atau penyakit mematikan alami. Sangat sulit terdeteksi oleh pemeriksaan darah standar rumah sakit kecuali dokter secara spesifik mencurigai adanya indikasi keracunan. Fakta kejam ini membuat nafasku tertahan. Ini bukan sekadar kehilafan, bukan emosi sesaat dalam rumah tangga. Ini adalah pembunuhan berencana tingkat tinggi yang dieksekusi dengan sangat dingin, sistematis, dan penuh kesabaran selama berbulan-bulan. Setiap malam, saat ia tersenyum hangat, saat ia mengecup keningku dengan bibir penipunya,
Saat ia berbisik bahwa ia mencintaiku, tangannya baru saja menaburkan maut ke dalam lambungku. Laki-laki yang tidur memeluk punggungku setiap malam adalah predator yang mencerna nyawaku. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi tirusku. Namun, ini sama sekali bukan air mata kesedihan, ketakutan, atau keputusasaan. Ini adalah air mata kemarahan murni yang mendidih dan meledak dari dasar jiwaku. Hatiku terbakar hangus oleh pengkhianatan yang begitu absolut. Aku teringat masa-masa sulit saat kami baru menikah. Aku yang banting tulang bangun jam 3 pagi untuk memasak pesanan catering. Tanganku melepuh terkena minyak panas, sementara ia tertidur pulas. Aku yang menabung lembar demi lembar rupiah, menahan diri tidak membeli barang mewah demi bisa melunasi rumah impian kami, sementara ia sibuk menikmati fasilitas mobil dan gaya hidup yang kusediakan. Lingkungan masyarakat selalu mendoktrin perempuan untuk tunduk, berbakti, dan mengangkat derajat suami, menutupi kekurangan finansialnya agar harga dirinya sebagai laki-laki tetap utuh. Dan inilah balasan yang kudapat dari berbakti. Sebuah rencana pembunuhan demi merampas seluruh jerih payahku. Mas Danu tidak hanya ingin menyingkirkanku, ia ingin merampok eksistensiku, menguasai hasil keringatku, dan menari di atas penderitaanku. Ia pikir karena aku seorang istri yang terlihat cinta buta, aku akan mati dalam kebodohan dan diam saja. Kulipat kertas hasil lab itu dengan gerakan mantap, kusimpan rapat-rapat di balik pakaian dalamku, satu-satunya tempat rahasia yang tidak akan pernah berani disentuh oleh suamiku saat ia berkunjung. Kutatap Suster Nisa yang masih mematung ketakutan di sudut ranjang. Kutarik napas panjang, menghapus sisa air mata di wajahku dengan punggung tangan, dan mengubah raut wajahku yang tadinya layu menjadi sebuah seringai dingin yang jauh lebih mematikan dari milik suamiku. Terima kasih, Nisa. Kamu baru saja menyelamatkan nyawaku, dan aku bersumpah masa depanmu akan terjamin setelah ini selesai, kataku dengan suara yang kini sangat solid dan tidak lagi bergetar. Bukti ilmiah pertama sudah aman di tanganku, peluru emas yang siap kutembakkan kapan saja. Tapi, menjebloskannya ke penjara saat ini belum cukup untuk memuaskan rasa sakit hatiku. Aku ingin ia hancur perlahan, melihat harapannya melambung tinggi lalu menghempaskannya ke dasar jurang terdalam. Aku perlu tahu apa yang sedang ia rayakan di luar sana, di istana yang kubangun dengan tanganku sendiri. Mataku melirik tajam ke arah tablet pintarku yang tergeletak di atas meja nakas. Sudah saatnya aku membangkitkan mata-mata digital di rumahku sendiri. Babak investigasi medis telah selesai. Sekarang, saatnya aku mengintai isi rumahku sendiri. Di zaman sekarang, mempekerjakan asisten rumah tangga dan mengelola aset berharga seringkali mengharuskan kita memasang kamera pengawas demi keamanan. Dulu, saat bisnis cateringku mulai meledak dan aku sering pulang larut malam, aku diam-diam memasang sistem CCTV tersembunyi beresolusi tinggi di setiap sudut krusial rumah mewahku. Kamera-kamera itu tersamar sempurna di balik lubang ventilasi AC, detektor asap, hingga sela-sela rak buku di ruang kerja dan kamar utama. Mas Danu hanya tahu ada 2 kamera standar di garasi dan teras depan. Sengaja kubiarkan begitu agar egonya sebagai kepala keluarga yang mengatur keamanan rumah tetap utuh. Kini, di atas ranjang rumah sakit yang dingin ini, dengan sisa tenaga yang perlahan pulih karena aku sudah berhenti menelan racun sialan itu, kuraih tablet pintarku yang kusembunyikan di bawah tumpukan majalah rohani bawaan mertuaku. Jari-jariku mengetikkan kata sandi berlapis, menembus firewall aplikasi pemantau rahasia yang terhubung langsung ke server pribadiku. Layar tablet berkedip pelan, memancarkan cahaya di tengah temaram kamar VIP, lalu menampilkan kotak-kotak kecil berisi rekaman langsung dari istana yang kubangun dengan darah dan keringatku sendiri. Rumah itu tampak sepi, lampunya menyala terang benderang. Tagihan listrik yang tentu saja selalu kubayar dari rekening perusahaanku, bukan dari gaji bulanannya yang hanya cukup untuk membeli rokok dan bensin. Mataku menyapu layar, berpindah dari dapur ke ruang tengah, lalu terhenti pada kamera sudut di lorong lantai 2 yang mengarah ke kamar tidur utama kami. Jantungku yang tadinya berdetak stabil tiba-tiba berpacu liar. Pintu kamar utama terbuka. Mas Danu melangkah masuk, tidak dengan langkah gontai penuh duka seperti yang selalu ia pertontonkan di depan para tetangga dan kerabat pembesuk, melainkan dengan langkah ringan, tegap, dan penuh keangkuhan.
Ia melonggarkan dasinya, tertawa renyah, dan menoleh ke belakang. Detik berikutnya, darah di nadiku seakan membeku menjadi bongkahan es. Seorang wanita melangkah masuk menyusulnya. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra merah marun kesayanganku yang kubeli di luar negeri. Gaun yang sengaja kusimpan untuk perayaan hari jadi pernikahan kami. Rambutnya yang panjang terurai jatuh di bahunya saat ia mengalungkan kedua tangannya ke leher suamiku dengan manja. Kamera memperbesar resolusi wajahnya secara otomatis. Dan rasanya ada godam tak kasat mata yang menghantam ulu hatiku untuk kedua kalinya dalam malam yang sama. Dia adalah Rina. Sahabat karibku sejak zaman kuliah. Wanita yang kemarin siang baru saja duduk di kursi sebelah ranjangku, menggenggam tanganku sambil menangis sesenggukan, dan memanjatkan doa kesembuhan dengan suara paling memelas yang pernah kudengar. Rina, perempuan yang selalu kubela saat ia diceraikan mantan suaminya karena masalah finansial. Perempuan yang selalu kupinjami uang tanpa pernah menagihnya kembali. Realita menjijikkan dari relasi sosial ini menampar kewarasanku. Seringkali, musuh paling mematikan tidak datang dari luar membawa ancaman, melainkan datang dari dalam membawa pelukan, tangisan palsu, dan senyuman. Di layar itu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kedua parasit itu saling berpagut mesra di atas ranjang tempat aku biasa mengistirahatkan tubuhku yang lelah setelah bekerja banting tulang menghidupi gaya hidup mereka. Mas Danu membuka sebotol anggur mahal koleksiku, menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal, dan mereka bersulang. Melalui audio 2 arah yang sensitif, aku bisa mendengar suara mereka dengan sangat jernih. Tinggal 4 hari lagi, sayang, ucap Mas Danu dengan nada meremehkan yang membuatku mual. Dokter bilang ginjalnya sudah hancur lebur. Begitu dia mati, sertifikat rumah ini dan semua deposito cateringnya akan langsung jatuh ke tanganku. Kita bisa keliling Eropa bulan depan. Rina tertawa renyah. Tawa melengking yang dulu kuanggap sebagai hiburan, kini terdengar bak rintihan iblis. Ia menyesap anggurku dan membalas. Kamu harus pastikan dia tanda tangan pengalihan aset secepatnya, Mas. Jangan sampai keluarganya yang serakah itu ikut campur urusan warisan. Menyaksikan 2 pengkhianat itu berpesta di atas penderitaanku tidak lagi membuatku menangis. Kesedihanku telah berevolusi sempurna menjadi kemarahan absolut yang sangat kalkulatif. Aku menatap layar tabletku tanpa berkedip, menekan tombol rekam, menyimpan setiap detik adegan perzinahan dan persekongkolan jahat tersebut ke dalam penyimpanan awan rahasiaku. Bukti video perselingkuhan ini, digabungkan dengan surat hasil lab arsenik di sakuku, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka di pengadilan manapun. Tapi menjebloskan mereka ke penjara saat ini terlalu mudah dan cepat. Kematian sosial, penghinaan publik, dan kehancuran finansial adalah hukuman yang jauh lebih pantas untuk lintah darat berkedok suami dan sahabat ini. Di layar, Mas Danu meletakkan gelas anggurnya dan berjalan dengan penuh keangkuhan menuju dinding sebelah kiri kamar. Ia menyingkirkan sebuah lukisan abstrak besar yang menutupi brankas baja tertanam di dinding, tempat di mana aku selalu menyimpan sertifikat tanah, BPKB Armada Catering, dan perhiasan emas batangan. Dengan jemari yang menari penuh keserakahan, Mas Danu mulai menekan kombinasi angka PIN rahasia yang rupanya sudah ia intip secara diam-diam selama ini. Brankas itu berbunyi klik mekanis, bersiap membuka seluruh rahasia kekayaanku ke hadapannya. Bibirku menyeringai lebar di dalam temaram kamar VIP ini, sebuah senyum kemenangan yang tak tertahankan. Putarlah kuncinya, Mas Danu, batinku menggema. Buka dan lihatlah sendiri kejutan pertama dari istri yang kau anggap bodoh ini. Bunyi klik mekanis dari putaran kombinasi angka baja itu terdengar sangat renyah melalui pengeras suara tabletku. Di layar, Mas Danu menarik napas panjang, membusungkan dadanya dengan kebanggaan semu seorang raja lalim yang bersiap membuka peti harta karun hasil rampasannya. Rina, wanita berwajah ganda yang selama ini menumpang hidup dari kebaikanku, menyandarkan dagunya di bahu suamiku dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Tangan Mas Danu yang kokoh memutar tuas brankas dan menarik pintu baja tebal itu hingga terbuka lebar. Sedetik, 2 detik, 3 detik berlalu dalam keheningan yang mencekik. Tidak ada kilauan emas batangan. Tidak ada tumpukan sertifikat hak milik tanah berhektar-hektar.
Tidak ada buku pemilik kendaraan bermotor dari 12 armada truk cateringku. Brankas seukuran lemari es kecil yang tertanam di balik dinding kamar utama itu benar-benar kosong melompong, gelap, dan hanya menyisakan udara hampa. Satu-satunya benda yang tertinggal di dasar brankas itu hanyalah sebuah map plastik usang berisi buku nikah kami berdua, sebuah dokumen legal yang kini tak lebih berharga dari selembar tisu toilet di mataku. Seringai kemenangan di wajah Mas Danu luntur seketika, digantikan oleh raut kebingungan yang sangat komikal. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali, seolah berharap matanya sedang menipunya. Tangannya meraba-raba dinding dalam brankas dengan panik, mencari ruang rahasia atau laci tersembunyi yang sebenarnya tidak pernah ada. Mana? Kemana perginya semua sertifikat rumah dan BPKB mobil? Deposito emasnya di mana? Suaranya meninggi, memecah kesunyian malam di rumah mewah itu. Rina yang tadinya bermanja seketika menegakkan tubuhnya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat masam dan sinis. Kamu bilang istrimu yang penyakitan itu menyimpan semuanya di sini. Mas, kamu bohong. Ya? Atau jangan-jangan dia sudah tahu kalau kamu cuma numpang hidup dan mengamankan hartanya diam-diam? Tuding Rina dengan nada melengking yang menusuk telinga. Menyaksikan pertengkaran dua parasit itu di layar tablet memberikanku sebuah kepuasan emosional yang jauh lebih memabukkan daripada obat penahan sakit dosis tinggi manapun. Realita masyarakat kita seringkali menutupi borok rumah tangga dengan senyum palsu di media sosial. Tapi di depan uang yang raib, topeng cinta sejati dua peselingkuh itu langsung hancur berkeping-keping. Cinta mereka bukan pada sosok manusianya, melainkan pada digit saldo dan aset fisik yang bisa mereka gadaikan. Di atas ranjang rumah sakit ini, aku tidak bisa menahan tawa tertahanku. Insting seorang perempuan, apalagi perempuan yang terbiasa bertarung di kerasnya dunia bisnis, tidak akan pernah bisa ditipu sepenuhnya. Sekitar 1 bulan yang lalu, ketika rasa sakit di ginjalku mulai tidak masuk akal dan perubahan sikap Mas Danu yang mendadak romantis terasa begitu manipulatif, aku mendengarkan alarm peringatan di dalam kepalaku. Tanpa sepengetahuannya, aku menyewa kotak simpanan deposit di sebuah bank swasta terkemuka dengan tingkat keamanan biometrik. Di hari ketika ia sibuk bermain golf dengan uang bulananku, aku memindahkan seluruh aset berharga, dokumen kepemilikan catering, hingga perhiasan warisan ibuku ke dalam kotak bank tersebut. Aku sengaja hanya menyisakan buku nikah di brankas rumah sebagai simbol ironi bahwa pernikahan ini adalah satu-satunya hal yang ia miliki dariku, dan itu pun sudah tidak ada nilainya. Mas Danu selalu menganggapku sebagai istri penurut yang terlalu lelah bekerja sehingga tidak punya waktu untuk mengurus detail keamanan. Sebuah kesalahan fatal akibat ego patriarkinya yang terlalu meremehkan kecerdasan seorang perempuan mandiri. Kepanikan di layar semakin eskalatif. Mas Danu mulai mengobrak-abrik isi laci lemari pakaianku, membanting kotak-kotak kosmetik mahal, dan merusak tatanan meja rias yang biasa kugunakan setiap pagi. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Ia sadar betul bahwa tanpa dokumen fisik tersebut, kematianku tidak akan langsung membuatnya kaya raya dalam semalam. Proses klaim warisan tanpa dokumen asli akan memakan waktu berbulan-bulan, melibatkan birokrasi pengadilan agama, dan yang paling ia takuti, campur tangan keluarga besarku yang pasti akan mencurigai kematian mendadakku. Kita harus cari dokumen itu sekarang. Rina. Kalau dia mati tanpa memberikan akses ke hartanya, aku nggak bisa langsung cairkan aset untuk modal proyek dan bayar utang-utang kita, jerit Mas Danu frustrasi. Mendengar kata utang, telingaku berdenging tajam. Jadi, motif pembunuhan ini bukan sekadar keserakahan biasa, melainkan ada lubang finansial menganga yang sedang mereka sembunyikan dariku. Rina mendekati suamiku, mencengkeram kerah kemejanya dengan kuku-kukunya yang panjang. Wajah pelakor itu kini menjelma menjadi sosok bos mafia yang mendikte bawahannya. Dengar, Mas, istrimu itu umurnya tinggal hitungan hari. Besok pagi, kamu harus bawa surat kuasa pengalihan aset darurat ke rumah sakit. Bikin dia tanda tangan atau cap jempol di atas kertas itu selagi dia masih setengah sadar. Kita bawa notaris bayaran ke sana. Dengan surat itu, kita punya landasan hukum yang kuat untuk memaksa bank dan pengacara keluarganya tunduk sama kita. Ada atau tidak ada sertifikat aslinya. Desis Rina penuh bisa. Mas Danu menatap mata selingkuhannya itu, menelan ludah,
lalu mengangguk setuju dengan sorot mata sekelam iblis. Di ruang VIP ini, aku mematikan layar tabletku dengan tenang. Degup jantungku kembali berdetak dalam ritme yang presisi. Mereka pikir orang sekarat tidak bisa melawan. Mereka akan segera belajar bahwa singa yang terluka justru adalah predator yang paling mematikan. Silakan bawa surat neraka itu besok pagi, Mas Danu. Aku sudah menyiapkan panggung teater yang akan menjadi kuburan masa depanmu. Audio dari tablet pintarku berdengung pelan, membawa suara bising dari pengkhianatan yang terjadi di ruang pribadiku sendiri. Dari balik layar yang bersinar redup di tengah kegelapan kamar VIP ini, aku menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Rina dengan saksama. Kemarahan pelakor itu kini memuncak, membongkar sebuah motif yang jauh lebih busuk dan menyedihkan daripada sekadar cinta terlarang. Di tengah masyarakat modern saat ini, ada penyakit menular yang jauh lebih mematikan dari gagal ginjal, obsesi pada validasi sosial dan gaya hidup mewah yang dipaksakan. Rina adalah penderita stadium akhir dari penyakit tersebut. Dengan suara melengking yang penuh kepanikan, ia mengumpat dan memaki Mas Danu, merutuki nasib mereka yang terancam hancur. Dari percakapan mereka yang penuh keputusasaan itu, teka-teki motif pembunuhan ini akhirnya terjawab dengan sangat jelas dan gamblang. Kamu pikir aku mau sama kamu kalau bukan karena uang istrimu, Mas? Tagihan pinjaman onlineku sudah jatuh tempo miliaran. Arisan sosialita bodong yang kuikuti itu sudah kolaps, dan para penagih utang sudah mulai meneror keluargaku. Jerit Rina frustrasi, suaranya pecah oleh histeria yang memalukan. Kalau sampai istrimu mati tanpa ninggalin akses langsung ke uang tunai dan aset yang bisa digadaikan, kita berdua tamat. Kamu juga pakai uang pinjaman itu buat beli mobil sport yang kamu pamerin ke teman-temanmu, kan? Kalau sertifikat catering itu nggak kita pegang besok, kita bakal membusuk di penjara karena utang, bukan karena ngeracunin dia. Pengakuan kotor itu membuatku tersenyum sinis di atas ranjang rumah sakit. Sungguh sebuah realita yang menggelikan sekaligus memuakkan. Selama ini, Mas Danu selalu memposisikan dirinya sebagai pria bersahaja di depan teman-temanku, sementara di belakangku, ia menggunakan kekayaanku sebagai jaminan untuk mencicil kemewahan demi mengesankan seorang wanita yang sama miskin moral dan finansialnya dengan dirinya. Mereka berdua adalah sepasang benalu yang saling mengisap. Rina, sang sahabat yang selalu tampil dengan tas bermerek keluaran terbaru di setiap acara arisan, yang selalu memberiku nasihat agar jangan terlalu lelah bekerja, nikmati uang suami, ternyata hanyalah cangkang kosong yang keropos dimakan utang gaya hidup. Demi menutupi kebohongan sosialnya, ia rela menjadi otak di balik pembunuhan sahabatnya sendiri. Dan Mas Danu, pria berwajah malaikat dengan ego yang rapuh, rela menjadi eksekutor bodoh yang menabur arsenik ke dalam minumanku setiap malam demi menyelamatkan harga dirinya di ranjang selingkuhannya. Di layar CCTV, Mas Danu tampak memijat pelipisnya dengan panik. Laki-laki pengecut itu tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah tanpa mengandalkan orang lain. Rina kemudian mengambil alih kendali dengan kejam. Besok pagi-pagi sekali, kamu hubungi Pak Budi. Dia notaris kotor kenalan mantan suamiku yang biasa memalsukan akta tanah. Bayar dia berapapun yang dia minta dari sisa uang di ATM MU. Suruh dia buatkan surat kuasa pengalihan aset darurat dengan alasan kondisi istrimu sudah kritis dan tidak bisa mengambil keputusan medis atau finansial. Perintah Rina dengan mata menyipit licik. Bawa surat itu ke rumah sakit. Jangan pakai tanda tangan, karena tulisan tangannya pasti gemetar dan bisa dicurigai pihak bank. Pakai cap jempol. Tekan jari istrimu kuat-kuat ke atas tinta merah selagi dia setengah sadar atau tertidur akibat obat penahan sakit. Begitu cap jempol itu menempel, seluruh kendali perusahaannya sah pindah ke tanganmu. Kita bisa langsung ajukan pinjaman besar ke bank pakai nama perusahaannya untuk nutup utang kita sebelum dia masuk liang lahat. Rencana itu begitu sistematis, rapi, dan tak kenal ampun. Mengeksploitasi momen kritis seorang pasien untuk merampok seluruh hak miliknya adalah bentuk kejahatan kerah putih yang sering terjadi namun jarang terendus hukum karena dibungkus dengan dalih kewenangan suami atau darurat medis. Di masyarakat kita, istri yang sakit parah seringkali dianggap sebagai objek pasif yang kehilangan hak atas propertinya sendiri,
dipaksa menyerahkan segala keputusan pada otoritas suami yang dianggap lebih tahu. Mas Danu mengangguk cepat, menyetujui rencana iblis itu dengan wajah lega. Ia memeluk Rina, merayakan kelegaan prematur mereka di atas ranjangku, tidak menyadari bahwa mereka baru saja membeberkan seluruh cetak biru kejahatan mereka langsung ke telinga korbannya. Aku mematikan layar tablet dengan gerakan tenang. Tidak ada lagi sisa keterkejutan di dadaku. Yang ada hanyalah ruang kosong yang kini dipenuhi oleh algoritma pembalasan dendam. Jam dinding di kamar VIP menunjukkan pukul 11 malam. Aku hanya memiliki waktu kurang dari 9 jam sebelum matahari terbit dan rombongan Algojo berkedok suami serta notaris itu datang membawa surat kematian finansialku. Melawan dokumen hukum tidak bisa dilakukan dengan air mata atau teriakan histeris. Aku harus melawannya dengan hukum yang jauh lebih kuat dan tajam. Aku tidak butuh simpati. Aku butuh seorang hiu berjas rapi yang kejam di ruang sidang. Dengan tangan yang kini tak lagi bergetar, aku menggeser laci nakas bagian bawah, merogoh bagian tersembunyi di baliknya, dan mengeluarkan sebuah ponsel cadangan rahasia yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh Mas Danu. Aku menekan sebuah nomor kontak yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi, seorang pengacara senior legendaris yang dulu pernah menyelamatkan aset mendiang ayahku dari kerabat yang serakah. Panggilan tersambung, dan aku bersiap memulai sebuah konspirasi balik yang akan memastikan kedua parasit itu masuk ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Suara dering telepon yang menyambung di tengah malam itu terdengar seolah membawa secercah harapan dari dasar neraka pengkhianatan ini. Dari ranjang rumah sakit yang dingin dan steril, aku mencengkeram ponsel cadanganku dengan erat, memastikan pintu VIP masih terkunci rapat. Angka di layar menunjukkan pukul 11:20. 3 nada dering berlalu sebelum akhirnya terdengar suara berat, berwibawa, dan sedikit serak di seberang sana. "Halo? Siapa ini malam-malam?" Suara itu milik Pak Haris, seorang pengacara korporat senior yang reputasinya sangat ditakuti di kalangan pebisnis dan mafia peradilan. Beliau adalah sahabat karib mendiang ayahku, pria yang dulu dengan kejam menghancurkan pamanku sendiri di pengadilan saat mencoba merampas warisan keluarga kami bertahun-tahun lalu. Pak Haris bukan pengacara yang bermain dengan simpati. Ia bermain dengan fakta, celah hukum, dan eksekusi mematikan. Sejak aku menikah dengan Mas Danu, hubungan kami memang merenggang. Pak Haris terang-terangan tidak pernah menyukai suamiku, menyebut Mas Danu sebagai pria bermental benalu yang bersembunyi di balik senyum ibadah. Dulu, aku marah dan menganggap Pak Haris terlalu sinis. Kini, aku tahu insting hiu tuanya tidak pernah meleset 1 inci pun. "Pak Haris, ini Fatin," bisikku pelan, suaraku masih sedikit serak namun syarat akan urgensi yang tidak bisa diabaikan. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum ku dengar suara gemerisik kertas dan napas yang tertahan. "Fatin? Nak, Bapak dengar dari ibumu kamu dirawat intensif karena gagal ginjal misterius. Ibumu bilang suamimu bahkan menangis di lobi rumah sakit memohon doa. Ada apa kamu menelepon malam-malam begini?" Suaramu terdengar sangat sadar untuk ukuran pasien kritis yang divonis tinggal 7 hari. Terdengar nada curiga yang tajam, khas seorang investigator yang tidak mudah terbuai drama. Aku menarik napas panjang, menyingkirkan sisa-sisa kelemahanku, dan langsung memuntahkan seluruh fakta malam ini tanpa basa-basi sedikitpun. Aku menceritakan tentang kapsul arsenik, hasil lab rahasia dari Suster Nisa, hingga rekaman CCTV perselingkuhan dan rencana perampokan aset yang baru saja dibicarakan Mas Danu bersama Rina di kamar tidurku sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku disambut dengan keheningan yang mencekam dari Pak Haris. Namun, aku bisa merasakan kemarahannya yang mendidih perlahan melalui gagang telepon. Saat aku menceritakan tentang rencana Mas Danu membawa notaris bodong besok pagi untuk meminta cap jempolku di atas surat kuasa pengalihan aset darurat, Pak Haris mendengus kasar. Terdengar tawa sinis yang sangat dingin, tawa seekor predator yang baru saja mencium bau darah segar mangsa bodoh yang masuk ke wilayahnya. "Bapak sudah bilang dari dulu, laki-laki miskin ego itu jauh lebih berbahaya dari perampok jalanan, Fatin. Perampok merampas hartamu lalu pergi. Tapi laki-laki bermental benalu akan merampas hartamu, meracuni tubuhmu, lalu menari di atas kuburanmu sambil menangis meminta simpati masyarakat," desis Pak Haris tajam,
mengutuk realita manipulatif yang sangat sering terjadi dalam kasus sengketa harta suami istri di negeri ini. Aku tidak mau dia hanya dipenjara karena percobaan pembunuhan. Pak, potongku tegas. Mataku menatap nyalang ke arah jendela yang memantulkan bayanganku yang pucat namun penuh dendam. Kalau dia cuma dipenjara, Rina pelakor itu akan lepas tangan dan mencari mangsa baru. Aku mau mereka berdua hancur berkeping-keping secara finansial. Aku mau mereka menanggung seluruh utang gaya hidup mereka sendiri, tanpa bisa menyentuh sepeser pun uangku. Bapak dengar sendiri di rekaman itu, Rina terlilit utang rentenir dan pinjaman online miliaran rupiah. Di seberang telepon, Pak Haris terdiam lebih lama. Terdengar suara korek api menyala, diikuti embusan asap cerutu yang berat. Otak briliannya sedang memutar roda gigi hukum, menyusun sebuah jebakan yang jauh lebih elegan dari sekadar laporan polisi. Fatin, dengar baik-baik. Suara Pak Haris kini berubah menjadi sangat teknis dan mematikan. Suamimu itu amatiran yang terlalu sombong. Dia pikir surat kuasa dengan cap jempol orang sakit itu cukup kuat untuk menembus proteksi bank. Tapi, kita akan berikan dia kejutan yang jauh lebih besar. Kita tidak akan mencegah dia membawa surat itu besok. Justru, kita akan membiarkan dia mendapatkan cap jempolmu. Aku terkesiap, nyaris protes. Tapi Pak Haris segera melanjutkan. Bapak kenal siapa notaris bodong bernama Budi yang sering dipakai mantan suami Rina itu. Dia penjahat kelas teri yang penakut. Besok pagi, Bapak akan pastikan dokumen yang dibawa Budi ke kamarmu bukanlah surat kuasa pengalihan asetmu. Bapak akan menyusun dokumen baru malam ini juga. Sebuah akta pengakuan utang pribadi dan perjanjian penjaminan secara tanggung renteng. Dokumen itu akan memuat persetujuan bahwa suamimu, secara sadar dan waras, mengambil alih secara penuh seluruh utang miliaran milik Rina pelakor itu, dengan jaminan aset pribadinya sendiri yang sebenarnya tidak ada, sekaligus memuat klausul pelepasan hak waris secara mutlak jika terjadi tindak pidana dalam pernikahan kalian. Jantungku berdegup kencang mendengar rencana gila namun brilian itu. Tapi, Pak, bagaimana Bapak bisa menukar dokumen itu tanpa ketahuan Mas Danu besok pagi? Tanyaku dengan napas memburu. Pak Haris terkekeh pelan. Tawa yang membuatku merinding namun sekaligus memberikan kepuasan emosional yang luar biasa. Fatin, nak, di dunia hukum yang kotor ini, ikan teri seperti Budi akan langsung kencing di celana kalau diadang oleh hiu. Kamu fokus saja pada akting sekaratmu besok pagi. Biar Bapak yang mengurus sisa pertunjukannya di lorong rumah sakit. Siapkan cap jempolmu yang paling gemetar. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat persembunyiannya. Udara dingin di kamar VIP tiba-tiba terasa menyegarkan. Aku tersenyum lebar dalam kegelapan. Mas Danu, kau pikir kau sedang menggali kuburanku besok pagi? Kau salah besar. Kau baru saja memesan tiket VIP menuju kehancuran totalmu sendiri, dan aku akan memastikan kau masuk ke dalamnya sambil tersenyum bangga. Pertunjukan besok pagi akan menjadi karya agung pembalasan dendamku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar VIP, membawa ironi yang menyengat. Di luar sana, dunia memulai hari dengan harapan baru, sementara di ruangan ini, kematianku sedang ditunggu dengan antusiasme yang menjijikan. Tepat pukul 8, pintu terbuka. Mas Danu melangkah masuk dengan setelan kemeja rapi dan wajah yang dipoles duka sedemikian rupa. Di belakangnya, mengekor seorang pria parubaya bertubuh gempal dengan kacamata tebal dan tas kerja kulit yang tampak murahan. Laki-laki itu adalah Budi, notaris kotor yang jasanya sering disewa oleh orang-orang putus asa untuk melegalkan kejahatan kerah putih. Di masyarakat kita, hukum seringkali bukan tentang kebenaran, melainkan tentang siapa yang bisa membayar stempel legalitas dengan harga paling murah. Budi adalah parasit sistemik, produk dari birokrasi bobrok yang memungkinkan seorang suami merampok harta istrinya yang sedang sekarat hanya dengan modal selembar kertas dan cap jempol di atas materai. Mas Danu menghampiri ranjangku, membelai dahiku dengan tangan yang semalam baru saja memeluk wanita lain. Sayang, ini Pak Budi. Dia datang untuk membantu mengurus dokumen darurat perusahaanmu supaya karyawan catering tetap gajian selama kamu sakit. Bisiknya lembut, sebuah kebohongan manis yang dirancang untuk meninabobokan kewarasanku. Aku membalasnya dengan erangan parau,
Kelopak mataku sengaja kubuat setengah tertutup, memainkan peran pasien kritis yang tak lagi memiliki daya tolak. Namun, sebelum Budi sempat mengeluarkan map laknat itu dari tas kerjanya, pintu kamar mandi di sudut ruangan terbuka. Suster Nisa keluar membawa nampan berisi sarapan bubur hambar dan secangkir kopi panas untuk Mas Danu. Perawat muda itu menunduk gugup, tangannya sedikit gemetar. Ini adalah bagian dari rencana yang kusampaikan padanya subuh tadi. Saat ia berjalan melewati Budi yang sedang berdiri canggung di dekat sofa, Suster Nisa sengaja menyandung ujung karpet. Dalam satu gerakan yang terlihat sangat natural, nampan itu miring, dan secangkir kopi hitam panas tumpah tepat mengenai selangkangan dan kemeja Budi. Pria gempal itu menjerit kaget, melompat mundur sambil mengumpat kasar. "Aduh, suster sialan, mata ditaruh di mana?" bentaknya marah. Suster Nisa langsung menunduk ketakutan, meminta maaf berkali-kali sambil menyodorkan tisu. Mas Danu berdecak kesal, menjaga wibawa palsunya di depanku. Sudah, Pak Budi, silakan bersihkan dulu di toilet luar. Baunya menyengat sekali kalau di dalam sini. Istri saya butuh udara bersih, perintah suamiku dengan nada sok berkuasa. Budi mendengus kesal, merampas tisu dari tangan Suster Nisa, lalu bergegas keluar ruangan menuju toilet umum di ujung lorong VIP, meninggalkan tas kerjanya di sofa. Tapi yang Mas Danu tidak tahu, bukan tas itu yang menjadi target, melainkan map merah berisi dokumen yang terus dipegang erat oleh Budi di tangan kirinya. Di dalam toilet pria yang sepi dan berbau lemon buatan, Budi sibuk menggosok noda kopi di kemejanya sambil menggerutu mengutuk Suster Nisa. Ia tidak menyadari bahwa ia tidak sendirian. Dari bilik paling ujung, sosok tinggi besar berjas mahal melangkah keluar dengan tenang. Pak Haris mengunci pintu utama toilet dari dalam, memutar kuncinya dengan bunyi klik yang menggema tajam, membuat Budi tersentak dan menoleh. Notaris abal-abal itu memucat seketika saat mengenali wajah predator hukum yang kini berdiri menghalanginya. Di dunia peradilan kota ini, tidak ada praktisi hukum kotor yang tidak gemetar mendengar nama Haris Kusuma. Budi. Terakhir kali kita bertemu di pengadilan, aku membuatmu hampir kehilangan lisensi karena memalsukan akta tanah sengketa di pinggiran kota. Rupanya teguran itu kurang keras. Ya? Suara Pak Haris menggema berat, seolah menyedot seluruh oksigen di ruangan sempit itu. Budi mundur selangkah hingga punggungnya menabrak wastafel. "Pak Haris, saya cuma menjalankan tugas," cicitnya dengan keringat dingin yang mulai bercucuran, jauh lebih deras dari sisa kopi di bajunya. Pak Haris tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menjanjikan kehancuran. Ia melangkah maju, mencengkeram kerah kemeja Budi yang basah, dan mengangkat sedikit pria gempal itu hingga kakinya berjinjit. "Tugas apa?" Membantu seorang suami benalu mencuri jerih payah istrinya yang sedang sekarat, desis Pak Haris tepat di depan wajah Budi. "Dengar baik-baik, tikus got. Aku tahu surat kuasa bodong apa yang ada di dalam map merahmu itu. Kalau sampai kau berani menyerahkan kertas sampah itu pada Fatin, aku pastikan besok pagi namamu sudah ada di meja kejaksaan atas tuduhan persekongkolan percobaan pembunuhan. Kau tahu arsenik? Suami klienmu itu meracuni istrinya sendiri. Kau mau ikut diseret sebagai kaki tangannya?" Mata Budi membelalak ngeri, tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya notaris rakus, bukan pembunuh. Ancaman itu menghancurkan nyalinya berkeping-keping. Dengan cekatan, Pak Haris merampas map merah dari tangan Budi yang lemas. Ia mengeluarkan surat kuasa palsu buatan Budi, merobeknya menjadi dua, lalu membuangnya ke tempat sampah. Sebagai gantinya, Pak Haris mengeluarkan sebuah dokumen bersegel resmi dari balik jasnya, dokumen yang sudah ia susun semalaman. "Masukkan ini ke dalam mapmu. Ini adalah surat pernyataan pengakuan utang pribadi dan penjaminan tanggung renteng, sekaligus klausul pelepasan hak waris. Jika Danu bertanya, bilang saja kau sudah mengubah formatnya sedikit agar lebih meyakinkan pihak bank. Biarkan dia mendapatkan cap jempol Fatin di atas kertas ini. Paham?" Ancam Pak Haris sambil menepuk pipi Budi dengan keras. Budi mengangguk cepat bak burung pelatuk, menelan ludah ketakutan. Ia mengambil map merahnya kembali, keluar dari toilet dengan kaki gemetar. Jebakan mau telah terpasang sempurna.
siap menjerat leher Mas Danu yang sedang menunggunya dengan kesombongan seorang pemenang. Pintu kamar VIP kembali terbuka. Pak Budi melangkah masuk dengan langkah yang diseret. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat malaikat maut mencabut nyawa di lorong rumah sakit. Noda kopi di kemejanya masih membekas. Tapi itu sama sekali tidak sebanding dengan keringat dingin yang kini membanjiri pelipisnya. Tangannya yang gemetar memegang erat sebuah map merah. Seakan map itu adalah bom waktu yang siap meledak di genggamannya. Mas Danu, yang sejak tadi mondar-mandir tak sabar bak cacing kepanasan di dekat ranjangku, langsung menyambutnya dengan senyum lega yang dipaksakan. Lama sekali, Pak Budi. Istri saya sudah butuh istirahat. Kondisinya semakin kritis. Tegur suamiku dengan nada otoriter palsu. Ia sama sekali tidak menyadari bahasa tubuh notaris sewaannya yang ketakutan setengah mati. Keserakahan telah membutakan mata batin Mas Danu. Di kepalanya hanya ada satu tujuan absolut. Mendapatkan cap jempolku di atas kertas legal, menguasai miliaran rupiah aset cateringku, dan segera merayakan kemewahan bersama Rina pelakor itu. Realita ini sangat menyedihkan sekaligus nyata di tengah masyarakat kita. Betapa sering kejahatan finansial dalam rumah tangga terjadi justru di saat pihak perempuan berada dalam kondisi paling rentan secara fisik, dibungkus rapi dengan alasan, demi kebaikan bersama, atau menyelamatkan bisnis keluarga. Mas Danu mengambil map merah itu dari tangan Pak Budi dengan kasar. Notaris melirik liar ke arah pintu, ingin segera melarikan diri dari ruangan ini sebelum pengacara elit berjas mahal yang mengancamnya di toilet benar-benar mengirimnya ke penjara kejaksaan. Silakan dibaca dulu, Pak Danu. Formatnya sedikit saya sesuaikan dengan standar perbankan yang paling baru, supaya pencairannya lebih cepat dan tidak banyak birokrasi yang merepotkan. Suara Budi bergetar, mengulang persis dialog yang didiktekan oleh Pak Hari 10 menit yang lalu di bawah ancaman pidana. Mas Danu hanya mendengus meremehkan, mengibaskan tangannya tak peduli. Tidak perlu baca panjang lebar. Saya percaya hasil kerja Anda. Yang penting kekuasaan penuh atas semua hartanya pindah ke tangan saya hari ini juga. Jawabnya arogan. Laki-laki egois ini terlalu sombong untuk merasa curiga. Ia merasa dirinya adalah dalang paling pintar dalam kejahatan ini, tanpa tahu bahwa ia hanyalah sekadar boneka bodoh yang sedang menari di atas panggung jebakanku. Ia berjalan mendekati ranjangku, duduk di tepiannya, dan kembali memasang topeng suami berduka yang sangat menjijikan. Sayang, Dek Fatin. Panggilnya dengan suara parau yang sengaja dibuat-buat, sambil mengelus puncak kepalaku dengan lembut. Aku memaksakan kelopak mataku terbuka sedikit, menatapnya dengan pandangan sayu dan napas yang kubuat tersengal-sengal, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan berat melawan ajal. Mas tahu kamu kesakitan, sayang. Tapi tolong, demi karyawan catering kita, demi kelangsungan usaha yang sudah kamu bangun susah payah. Mas butuh kuasa darurat supaya bisa bayar gaji mereka bulan ini dan menutup biaya rumah sakitmu. Kamu cuma perlu kasih cap jempol di sini. Biar Mas yang urus semua beban beratmu. Kamu istirahat saja ya, biar Mas yang kerja keras. Bisiknya penuh bisa penipuan. Kalimat manipulatif itu benar-benar tipikal parasit. Ia menggunakan titik lemahku, rasa tanggung jawabku pada puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada bisnisku, sebagai senjata psikologis untuk merampokku. Jika aku benar-benar istri yang lugu, aku pasti sudah menangis terharu mendengar pengorbanan suamiku mengambil alih beban ini. Namun dari balik bulu mataku yang setengah terpejam, ekor mataku menangkap kop surat di dalam map merah yang kini disodorkan terbuka ke hadapanku. Itu bukan surat kuasa pengalihan aset. Huruf kapital tebal di atas kertas itu berbunyi, Akta Pengakuan Utang Pribadi dan Penjaminan Tanggung Renteng. Pak Haris benar-benar bekerja dengan sangat mematikan dan sempurna. Mas Danu mengeluarkan sebuah bantalan tinta merah kecil dari saku jasnya. Dengan gerakan yang terburu-buru namun berusaha keras terlihat sabar, ia meraih tangan kananku. Aku sengaja melemaskan seluruh ototku, membiarkan tanganku terasa sangat dingin dan berat layaknya mayat hidup. Jari-jariku kubuat bergetar hebat saat ia menekan ibu jariku ke atas bantalan tinta, menciptakan drama keputusasaan yang paripurna. Tahan sebentar ya, sayang, pelan-pelan. Bisiknya tak sabar. Jantungku berdebar sangat kencang, bukan karena takut kematian,
melainkan karena antusiasme balas dendam yang meledak-ledak. Ia menuntun tanganku, menekan ibu jariku yang berlumur tinta merah ke atas kolom tanda tangan saksi di bagian paling bawah kertas laknat itu. Cap jempolku tercetak sempurna. Bukti merah yang mengesahkan sebuah perjanjian maut. Setelah itu, dengan semangat serakah yang tak terbendung, Mas Danu merampas pulpen dari saku kemejanya. Ia sama sekali tidak repot-repot membaca klausul pasal-pasal di atasnya yang dengan gamblang menyatakan bahwa ia, Danu Saputra, secara sadar, tanpa paksaan, dan dalam kondisi waras, mengambil alih secara penuh utang miliaran rupiah milik saudari Rina, menjadikan dirinya penjamin mutlak atas seluruh kerugian tersebut, serta secara otomatis melepaskan hak warisnya jika terbukti melakukan kejahatan fisik terhadap istrinya. Dengan satu tarikan garis tanda tangan yang penuh kesombongan, Mas Danu menandatangani dokumen itu tepat di kolom pihak penjamin. Brak! Perangkap baja itu baru saja menutup dengan presisi tingkat tinggi, menjepit leher suamiku sendiri hingga remuk. Begitu tinta pulpennya mengering menembus kertas, ia resmi bukan lagi calon miliarder dadakan, melainkan seorang pesakitan yang menanggung utang rentenir miliaran rupiah tanpa memiliki aset sepeser pun untuk membayarnya. Mas Danu tersenyum sangat lebar, sebuah seringai puas yang tak bisa ia sembunyikan lagi dari wajahnya. Ia menyerahkan dokumen sakti itu kembali kepada Budi. Beres. Bawa ini ke bank dan urus legalitasnya sekarang juga. Sisanya akan saya transfer sore ini ke rekening Anda. Perintah Mas Danu dengan gaya congkak seorang bos besar. Budi hanya mengangguk ketakutan, merampas map itu ke dadanya, dan berlari keluar kamar VIP secepat kilat seolah dikejar iblis, tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Mas Danu berdiri, kembali menatapku yang terbaring lemah. Ia membungkuk, mengecup keningku untuk terakhir kalinya. Tidur yang nyenyak. Sayang, tugasmu di dunia ini sudah selesai. Bisiknya sangat pelan, sangat dingin, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali diriku. Ia berbalik dan melangkah keluar ruangan dengan langkah ringan, meninggalkanku sendirian diiringi bunyi klik pintu yang tertutup. Seketika itu juga, aku membuka mataku lebar-lebar. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirku yang pucat, menghapus semua kepalsuan rasa sakit. Tugasku belum selesai. Mas Danu, kematian finansialmu baru saja dimulai secara legal, dan aku akan bangun dari ranjang kematian ini di hari ke-7. Hanya untuk melihatmu bersujud meminum air mata darahmu sendiri. 2 hari setelah insiden cap jempol berdarah di atas surat utang Rina, aku memainkan peran pasien kritis dengan dedikasi seorang aktris yang mengincar penghargaan tertinggi. Selama 48 jam itu, aku menolak makan apapun yang disodorkan dari dapur rumah sakit, hanya mengandalkan nutrisi cair yang diselundupkan Suster Nisa ke dalam kamar VIP-ku setiap tengah malam. Mas Danu rutin mengunjungiku 2 kali sehari, pagi sebelum berangkat kerja dan malam sepulang dari keluyurannya. Setiap kali ia datang, raut wajahnya semakin tidak sabar menantikan ajalku. Ia tak lagi repot-repot membawakan bunga atau menyuapiku dengan kelembutan palsu. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada, mengamati dada tirku yang naik turun dengan lambat, seolah sedang menghitung mundur detik-detik menuju kebebasan dan kekayaannya. Di malam ke-6, aku memalsukan kejang-kejang ringan dan sengaja menahan napas hingga wajahku membiru. Mas Danu yang saat itu sedang bermain ponsel di sofa, terlonjak kaget. Alih-alih memencet tombol darurat, ia justru mematung. Matanya berbinar penuh antisipasi melihat tubuhku menegang. Baru setelah Suster Nisa, yang sudah kuinstruksikan sebelumnya, masuk secara tiba-tiba untuk mengecek infus, Mas Danu buru-buru mengubah ekspresinya menjadi suami yang panik. Suster Nisa langsung mengusirnya keluar dengan alasan aku harus mendapat penanganan intensif dan sterilisasi ruangan. Pintu ditutup rapat, dan itulah terakhir kalinya Mas Danu melihatku dalam kondisi sekarat. Malam itu, setelah memastikan situasi aman, aku menghubungi Pak Haris kembali. Rencana pamungkas untuk hari ke-7 harus dieksekusi dengan presisi tanpa celah. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun, karena panggung klimaks ini akan menjadi penentu kehancuran total suamiku dan pelakornya. Di masyarakat modern yang gila validasi, hukuman paling menyakitkan bagi orang-orang seperti Mas Danu bukanlah jeruji besi, melainkan dipermalukan,
ditelanjangi kebohongannya di depan publik yang selama ini memujanya, dan dijatuhkan dari puncak kesombongan finansial ke dasar palung kemiskinan yang dipenuhi utang. Aku ingin ia merasakan sensasi terbang tinggi menggapai miliaran rupiah, hanya untuk dihempaskan ke aspal kenyataan bahwa ia tak memiliki apa-apa selain kebodohannya sendiri. Pak Haris tertawa parau di seberang telepon, menjanjikan bahwa semua jebakan hukum dan aparat kepolisian telah disiapkan dengan matang. Rina, sang pelakor yang merasa sudah di atas angin karena dokumen pengalihan aset telah ditandatangani, ternyata sudah mulai bertingkah. Pak Haris melaporkan bahwa Rina telah memblokir nomor Mas Danu sejak sore tadi dan menghilang dari apartemen sewaannya, membawa kabur mobil sport cicilan Mas Danu yang kuncinya ia rampas dengan dalih mengamankan aset sementara. Tikus-tikus itu mulai saling memangsa bahkan sebelum kapal mereka benar-benar tenggelam. Fajar di hari ketujuh menyingsing dengan langit Jakarta yang mendung, seolah alam pun ikut merencanakan sebuah duka cita palsu. Pukul 5.30 pagi, suasana rumah sakit masih sangat sepi. Sesuai instruksiku, Suster Nisa mengambil gagang telepon di meja perawat bangsal VIP. Dengan tangan sedikit gemetar namun tekad yang bulat, ia menekan nomor ponsel Mas Danu. Aku berbaring di ranjang, mendengarkan percakapan itu melalui mode pengeras suara dari ponsel cadanganku yang terhubung dengan saluran telepon Suster Nisa. Terdengar nada sambung yang panjang, disusul suara Mas Danu yang serak khas orang baru bangun tidur, namun anehnya terdengar sangat waspada. "Halo? Rumah sakit? Ada apa pagi-pagi begini?" Tanyanya cepat. Suster Nisa menarik napas panjang, merendahkan nada suaranya menjadi sangat datar, dingin, dan profesional. Suara tipikal petugas medis yang menyampaikan kabar buruk. "Selamat pagi, Bapak Danu. Kami dari bagian keperawatan lantai VIP. Kami ingin mengabarkan bahwa ruangan Ibu Fatin sudah dikosongkan. Semua peralatan medis sudah dilepas. Kami harap Bapak bisa segera datang untuk mengurus segala administrasi dan hal-hal yang tersisa." Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti sambungan telepon itu selama beberapa detik. Suster Nisa sengaja menggunakan kalimat ambigu, ruangan dikosongkan, dan peralatan dilepas. Sebuah eufemisme mematikan yang di telinga Mas Danu pasti otomatis diterjemahkan sebagai satu hal, kematian. Tidak ada kalimat, "Istri Anda meninggal." Tapi implikasinya sengaja dibuat sejelas mungkin untuk memancing ego dan keserakahan suamiku. "Dikosongkan? Maksud Suster Fatin sudah?" Suara Mas Danu terdengar bergetar. Namun getaran itu bukan karena isak tangis. Di balik nada pura-pura terkejut itu, aku bisa membayangkan seringai lebar perlahan merobek wajahnya. Suster Nisa tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, membiarkan asumsi Mas Danu liar tak terkendali. "Silakan Bapak langsung datang ke bagian administrasi VIP pagi ini juga." "Pak, waktunya terbatas," potong Suster Nisa tegas, lalu mematikan sambungan secara sepihak. Klik. Panggilan dari malaikat pencabut nyawa palsu itu telah selesai dieksekusi. Di rumah mewahku yang kini ia kuasai sendirian, Mas Danu pasti sedang melompat kegirangan, berteriak merayakan kemenangannya. Ia pasti merasa dirinya adalah manusia paling jenius di muka bumi, berhasil membunuh istrinya tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan, dan kini bersiap mewarisi kerajaan catering bernilai miliaran. Aku membayangkan ia berlari ke lemari pakaian, memilih setelan jas hitam terbaiknya yang kubelikan tahun lalu, menyemprotkan parfum mahal, dan melatih ekspresi duka citanya di depan cermin. Ia akan berangkat ke rumah sakit bukan untuk menjemput jenazah istrinya, melainkan untuk menjemput kekayaannya. Di kamar VIP ini, aku bangkit dari ranjang dengan gerakan mantap. Tidak ada lagi erangan kesakitan. Tidak ada lagi wajah pucat pasi. Suster Nisa tersenyum lebar, membantuku melepaskan sisa-sisa selang infus palsu dan perban yang menempel di tanganku. "Hari ini, aku tidak akan mati. Hari ini, aku akan bersolek menjadi mimpi buruk paling nyata yang pernah suamiku temui seumur hidupnya. Pembalasan dendam ini akan kuregu perlahan, setetes demi setetes, hingga Mas Danu mati lemas oleh keserakahannya sendiri." Di dalam kamar VIP yang kini terasa seperti ruang komando tempur, aku duduk tegak menyandarkan punggung ke kepala ranjang, menatap lekat layar tabletku.
Kamera CCTV di rumah merekam dengan resolusi sangat jernih reaksi Mas Danu sesaat setelah Suster Nisa menutup telepon. Kabar duka, pagi itu. Laki-laki itu tidak mematung dalam duka apalagi tersungkur meratapi kepergianku. Sebaliknya, ia melompat dari sofa ruang tengah, mengepalkan tinjunya ke udara, dan bersorak gembira tanpa suara layaknya supporter yang timnya baru saja memenangkan kejuaraan dunia. Ia berputar mengelilingi ruang tamu, tangannya mengelus guci porselen mahal dan layar televisi raksasa yang kubeli dari hasil memeras keringat di bisnis catering. Di dalam kepalanya yang serakah, semua barang mewah itu kini resmi berganti kepemilikan. Tidak ada sekelumit pun penyesalan di wajahnya karena telah mencabut nyawa wanita yang mendampinginya dari nol. Keserakahan yang tak terbendung telah menelan habis sisa-sisa nuraninya sebagai manusia. Dengan langkah riang yang tak bisa disembunyikan, ia menaiki tangga menuju kamar utama. Aku memperbesar tangkapan layar saat ia membuka lemari pakaianku, bukan lemarinya. Ia menyingkirkan deretan gaun mahalku dengan kasar, seolah sedang menyingkirkan hama penyakit, lalu mengambil setelan jas hitam desainer ternama yang dulu kubelikan khusus agar ia tampil pantas saat mendampingiku di acara penghargaan bisnis. Sungguh sebuah ironi yang menjijikkan. Ia akan memakai hasil keringatku untuk merayakan kematianku. Namun, pertunjukan kemunafikan yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Di tengah masyarakat kita yang haus akan validasi digital, kesedihan pun seringkali dijadikan komoditas untuk mendulang simpati instan. Mas Danu mengacak-acak rambutnya yang tertata rapi, meneteskan obat mata agar terlihat seperti orang yang menangis semalaman, lalu mengambil foto selfie dengan wajah menunduk lesu. Beberapa menit kemudian, notifikasi di ponsel cadanganku berbunyi. Ia baru saja mengunggah status di WhatsApp dan Instagram. Selamat jalan bidadari surgaku. Mas ikhlas. Tunggu Mas di keabadian. Perutku mual membaca untayan kata manipulatif nan puitis itu. Betapa mudahnya simpati publik dimanipulasi oleh sebaris kalimat dramatis dan foto berfilter monokrom. Kolom komentarnya pasti langsung dibanjiri doa dari para tetangga, kolega bisnis, dan keluarga besar yang sama sekali tidak tahu bahwa bidadari surga ini sebenarnya diracun secara sistematis oleh si pembuat status yang terlihat saleh itu. Setelah puas memanen simpati maya, Mas Danu mencoba menelepon seseorang. Aku tahu pasti siapa yang ia hubungi. Rina. Ia mondar-mandir di depan cermin, menempelkan ponsel ke telinga, namun raut wajahnya perlahan berubah jengkel. Ia memutus panggilan dan mengumpat pelan. Tentu saja nomor Rina tidak aktif. Sesuai laporan intelijen Pak hari semalam, pelakor itu sedang sibuk melarikan diri keluar kota membawa mobil sport cicilan Mas Danu, meninggalkannya sendirian menghadapi badai utang yang tak lama lagi akan meledak. Tapi Mas Danu yang egonya terlalu besar dan otaknya tumpul oleh euforia, hanya menganggap Rina sedang sibuk mengurus pencairan dana di bank berbekal surat kuasa palsu yang mereka sepakati kemarin. Ia merapikan dasinya, tersenyum pongah ke arah cermin, lalu melangkah keluar rumah menuju mobilnya dengan langkah tegap sang penakluk. Sekitar 40 menit kemudian, mobil sedan Mas Danu memasuki pelataran parkir rumah sakit. Pak Haris, pengacara seniorku yang sudah memosisikan orang-orangnya di lobi bawah, mengirimiku pesan singkat. Target sudah masuk area. Siapkan dirimu. Nak. Aku bisa membayangkan dengan sangat sempurna bagaimana Mas Danu melangkah memasuki lobi yang ramai. Ia pasti menundukkan kepala, membiarkan bahunya merosot turun, dan berjalan dengan langkah gontai melewati antrean pasien. Beberapa karyawan cateringku yang sudah ia hubungi sengaja datang menyusul, menangis terseduh-seduh melihat, bos, mereka yang tampak begitu hancur lebur. Mas Danu merangkul pundak manajer operasionalku, berbisik dengan suara bergetar bahwa ia akan mengambil alih semua beban perusahaan demi almarhumah. Ia memainkan peran duda berduka dengan sangat brilian, berjalan menuju meja informasi untuk menanyakan di mana jenazah istrinya disemayamkan. Ia pasti sudah membayangkan lorong dingin dan gelap menuju ruang pendingin mayat di basement rumah sakit, bersiap menandatangani surat kematian yang akan menjadi tiket emasnya menuju kekayaan mutlak. Namun, skenario cemerlang di kepalanya hancur berantakan seketika saat petugas resepsionis, yang sudah dikondisikan oleh Dr. Rian atas permintaanku, tersenyum sopan namun sangat formal kepadanya. Bapak Danu?
Kami sudah menunggu kedatangan Anda. Jenazah Ibu Fatin tidak ada di kamar mayat. Silakan Bapak langsung naik kembali ke lantai 3. Ruang VIP 302. Pihak keluarga, tim medis, dan kuasa hukum sudah berkumpul di sana untuk membicarakan pembacaan wasiat dan administrasi terakhir. Mas Danu tertegun. Keningnya berkerut bingung. Kuasa hukum? Wasiat? Kenapa di ruang VIP dan bukan di ruang jenazah? Tapi lagi-lagi, keserakahan kembali membutakan logika kritisnya. Ia menyimpulkan bahwa mungkin karena statusku sebagai pasien VIP dan pengusaha besar, rumah sakit memiliki prosedur privasi khusus, atau mungkin pengacara keluargaku datang untuk segera menyerahkan hak waris secara langsung padanya agar urusan bisnis tidak terbengkalai. Dengan dada yang kembali membusung penuh kebanggaan semu, Mas Danu berbalik menuju lift, sama sekali tidak menyadari bahwa kotak besi yang membawanya perlahan naik ke lantai atas itu adalah keranda mayat untuk masa depannya sendiri. Di lantai 3 ini, aku telah selesai berdandan. Lipstik merah menyala terpoles sempurna di bibirku, menutupi wajah pucatku. Aku duduk menyilangkan kaki, menunggunya membuka pintu, dan bersiap menyambut suamiku kembali dari alam baka. Suara ketukan sepatu pantofel Mas Danu menggema di lorong lantai 3. Semakin lama semakin dekat menuju pintu kamar VIP 302. Di dalam ruangan ini, udara terasa sangat kontras dengan kepalsuan duka di luar sana. Aku duduk menyilangkan kaki di atas sofa kulit tunggal yang mewah, bukan lagi terbaring lemah di atas ranjang pesakitan dengan selang infus yang menancap di nadi. Gaun sutra merah marun berlengan panjang membalut tubuhku dengan sempurna, menolak warna pucat rumah sakit. Wajahku yang selama seminggu terakhir kubuat selayu mayat hidup, kini terpoles riasan elegan dengan lipstik merah menyala yang memancarkan dominasi absolut. Di tangan kananku, secangkir kopi hitam panas mengepulkan uap tipis beraroma pekat. Di sisi kananku, berdiri kokoh Pak Haris dengan setelan jas abu-abu mahalnya, memegang map berisi dokumen kehancuran suamiku. Sementara di sisi kiri, agak tersembunyi di sudut ruangan, 2 orang petugas kepolisian berpakaian sipil dari unit reserse kriminal duduk diam mengamati, menunggu instruksi. Panggung teater kematianku telah bertransformasi menjadi ruang pengadilan tanpa ampun yang akan menelanjangi suamiku hingga ke tulang-tulangnya. Pintu VIP terbuka perlahan tanpa ketukan. Mas Danu melangkah masuk sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Tangannya memegang sapu tangan putih yang ditekankan ke sudut matanya. Bahunya bergetar, memainkan peran grand finale sebagai suami luar biasa yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Sayang. Mas datang. Sayang. Ratapnya dengan suara serak yang sangat meyakinkan. Di masyarakat kita, tangisan seorang laki-laki di depan publik seringkali dianggap sebagai bukti cinta sejati yang tak terbantahkan, sebuah tameng pelindung dari segala kecurigaan. Namun, ketika Mas Danu akhirnya mengangkat wajahnya untuk melihat ranjang yang ia kira berisi tubuh kakuku yang sudah ditutupi kain kafan, ratapannya tercekik di tenggorokan. Ranjang itu kosong, rapi, dan tak bernyawa. Matanya berkedip liar, menyapu seluruh penjuru ruangan mencari di mana jenazah istrinya berada, hingga akhirnya pandangannya bertabrakan langsung dengan tatapan mataku di sudut sofa. Bunyi denting perlahan cangkir porselen yang kuletakkan di atas lepek memecah keheningan yang mencekam. Mas Danu mematung sempurna seolah membeku di tikam waktu. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena akting menangis, seketika berubah sepucat mayat yang sesungguhnya. Rahangnya jatuh. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya seolah ia baru saja melihat hantu yang merangkak keluar dari neraka. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan. Namun tak ada satupun suku kata yang berhasil keluar. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Ia mundur selangkah, menabrak daun pintu di belakangnya dengan bunyi debum yang konyol. Realita di depan matanya menolak masuk ke dalam logika otaknya yang serakah. Bagaimana mungkin istri yang semalam ia lihat kejang-kejang meregang nyawa, kini duduk anggun menyeruput kopi bak ratu yang sedang menunggu pelayannya? Apakah ini halusinasi akibat kurang tidur? Ataukah arwah penasaranku sedang membalas dendam? Kopinya lumayan enak untuk ukuran rumah sakit. Mas, sayang sekali kamu tidak bisa ikut menikmatinya karena tenggorokanmu pasti sedang sangat kering sekarang. Sapaku dengan nada suara yang sangat tenang,
Sedingin es di kutub utara. Mendengar suaraku yang jernih dan tak lagi diiringi erangan kesakitan, sisa-sisa kewarasan Mas Danu runtuh. Ia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Napasnya tersengal-sengal mencari oksigen. Fatin? Tetapi, suster bilang, ruanganmu dikosongkan. Kamu, dokter memvonismu tinggal 7 hari. Cicitnya dengan suara melengking panik, kehilangan seluruh wibawa maskulin yang selama ini ia banggakan. Aku tersenyum miring, sebuah senyuman predator yang sangat memuaskan. Kuangkat daguku, menatap langsung ke kedalaman bola matanya yang kini dipenuhi teror murni. Memang benar ruanganku dikosongkan, Mas, karena aku sudah sehat dan siap pulang. Dan soal vonis 7 hari itu. Aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan keheningan menyiksa detak jantungnya yang memburu. 7 harimu yang sudah habis, Mas Danu, bukan hariku. Kehadiran Pak Haris dan 2 petugas kepolisian yang tiba-tiba melangkah maju dari sudut ruangan membuat Mas Danu nyaris pingsan. Matanya beralih dari wajahku ke lencana kepolisian yang dikalungkan di dada salah satu petugas, lalu ke wajah bengis pengacara seniorku. Ego laki-laki yang selama ini merasa lebih pintar dari istrinya hancur berkeping-keping digilas kenyataan. Ia menyadari bahwa selama 7 hari terakhir, ia tidak sedang menungguku mati. Ia sedang menari telanjang di atas panggung jebakan yang kubangun dengan sangat teliti, ditonton oleh orang-orang yang kini memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Sandiwara suami berduka telah berakhir, digantikan oleh realita memalukan seorang tersangka yang tertangkap basah oleh korbannya sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih memuaskan secara emosional daripada melihat keangkuhan seorang pengkhianat luntur menjadi ketakutan absolut, menyadari bahwa mangsa yang selama ini ia remehkan ternyata adalah pemburu yang paling mematikan. Silakan menangis lagi, Mas Danu, batinku menggema. Tapi kali ini, tangisanmu tidak akan pernah memancing simpati siapapun, melainkan hanya akan menjadi rintihan ketakutan menuju jeruji besimu. Ruangan VIP itu seketika berubah menjadi ruang eksekusi mati bagi harga diri dan masa depan Mas Danu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja hitam desainer yang sengaja ia pakai untuk meratapi jenazahku. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Matanya terbelalak menatap Pak Haris yang kini melangkah maju dengan aura predator puncak. Di tangannya, Pak Haris memegang map merah yang sangat familiar di mata suamiku. Map yang 2 hari lalu diserahkan oleh notaris bodong bernama Budi. Mas Danu tersentak. Insting bertahannya mencoba menolak kenyataan yang mulai mencekik lehernya. Kalian mau apa? Surat itu sah. Fatin sudah memberikan cap jempolnya untuk mengalihkan seluruh aset dan perusahaannya kepadaku. Aku ini suaminya yang sah. Kalian tidak berhak ikut campur. Teriakannya terputus. Suaranya melengking sumbang bagai tikus got yang terjepit perangkap besi. Ia masih berusaha berlindung di balik tameng patriarki, merasa bahwa status sebagai kepala keluarga memberikannya otoritas absolut atas harta istri, sebuah konstruksi sosial beracun yang seringkali menelan korban perempuan-perempuan mandiri di luar sana. Pak Haris tertawa parau, tawa yang menggema dingin dan menguliti sisa-sisa kesombongan Mas Danu hingga tak bersisa. Silakan baca lagi dokumen apa yang kau tanda tangani dengan penuh semangat 2 hari lalu, Danu. Desis pengacara seniorku itu sambil melemparkan salinan dokumen tersebut ke meja kaca di depan sofa hingga menimbulkan bunyi tamparan yang tajam. Mas Danu merangsek maju dengan tangan gemetar, meraih lembaran kertas itu dengan rakus. Matanya menyapu deretan kalimat legal yang tercetak rapi. Detik demi detik berlalu, dan aku bisa melihat warna kehidupan perlahan terkuras habis dari wajah suamiku, menyisakan pucat pasi yang mengerikan. Tubuhnya limbung, lututnya nyaris menyentuh lantai keramik. Bukannya mewarisi miliaran rupiah, tanda tangan dan cap jempol di kertas itu secara sah dan meyakinkan menetapkannya sebagai penanggung jawab tunggal atas seluruh utang piutang, pinjaman online, dan kerugian investasi bodong milik Rina, selingkuhannya sendiri. Angkanya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah yang jatuh tempo bulan ini. Dan yang lebih menghancurkan egonya, terdapat klausul pelepasan hak waris secara mutlak atas namaku. Ia tidak mendapat sepeser pun hasil keringatku, namun dengan sah mewarisi seluruh lubang neraka milik perempuan simpanannya. Ini
Ini penipuan. Budi yang bawa surat ini. Fatin yang cap jempol. Ini akal-akalan kalian. Ini tidak sah, jerit Mas Danu histeris, melempar kertas itu ke udara. Ia menatapku dengan kebencian yang menyala-nyala. Namun aku hanya meletakkan cangkir kopiku dengan gerakan anggun yang tak terganggu. Aku memang memberikan cap jempolku, Mas. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang dan mematikan. Sebagai saksi hidup bahwa kamu, secara sadar dan waras, dengan heroik mengambil alih semua utang selingkuhanmu. Bukankah cinta sejati yang sering kalian rayakan di atas ranjangku itu harus saling berkorban? Aku hanya berbaik hati mengabulkan impianmu untuk sehidup semati menanggung beban bersamanya. Sindiranku meluncur tajam bak silet yang menyayat tepat di ulu hatinya. Di masyarakat kita, banyak laki-laki hidung belang yang merasa gagah dan berkuasa saat bisa membiayai perempuan lain menggunakan uang istrinya. Kini, Mas Danu harus menelan pil pahit dari fantasi kotornya sendiri. Ia dijebak secara elegan oleh keserakahannya yang tak memiliki batas logika. Dalam kepanikan yang membabi buta dan putus asa, Mas Danu merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya dengan tangan yang bergetar hebat. Aku akan telepon Rina. Dia harus bersaksi bahwa ini semua rekayasa. Dia yang menyewa notaris itu, dia akan membelaku. Racaunya kalap mencari pegangan. Ia mendial nomor Rina, menempelkan ponsel ke telinganya, berharap pelakor itu akan datang menyelamatkannya dari jerat hukum. Namun, yang terdengar di ruangan sunyi itu hanyalah suara operator otomatis yang menyatakan nomor tersebut tidak aktif. Ia menelepon lagi, dan lagi, hingga buku-buku jarinya memutih. Salah satu petugas kepolisian berpakaian sipil akhirnya melangkah maju, memutus sisa harapan palsu Mas Danu dengan presisi yang brutal. Tidak perlu repot-repot menghubungi saudari Rina, Pak Danu. Pagi ini, tim kami dari Unit Kejahatan Siber mendapat laporan perbankan bahwa yang bersangkutan telah melarikan diri keluar kota. Ia membawa kabur mobil sport merah atas nama Anda, yang BPKB-nya ada padanya, bersama dengan seluruh sisa uang tunai hasil pinjaman dari rekening tabungan bersama kalian. Pernyataan lugas dari polisi itu adalah pukulan telak yang meremukan tulang punggung mental Mas Danu. Plot twist ini menghantamnya bagai kereta ekspres yang melaju tanpa rem di tengah kegelapan. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Wanita yang demi dirinya ia rela meracuni istri sahnya yang setia. Wanita yang bersamanya ia merencanakan liburan mewah keliling Eropa di atas penderitaanku, ternyata hanyalah lintah darat kelas kakap yang menjadikannya tumbal kebodohan. Rina tahu persis bahwa notaris itu telah ditukar di lorong rumah sakit. Ia tahu utang miliaran miliknya kini ditanggung sepenuhnya oleh Mas Danu secara legal, dan pelakor itu memilih kabur membiarkan pria tamak ini membusuk di penjara sambil dikejar rentenir kejam. Mas Danu menatap kosong ke arah layar ponselnya. Mulutnya terbuka namun tak ada satupun suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca, menyadari betapa murah, hina, dan konyolnya nilai dirinya di mata selingkuhannya sendiri. Ia menukar emas berlian murni di rumahnya demi memungut sebuah batu imitasi di pinggir jalan yang pada akhirnya mencekiknya hingga mati lemas. Menyaksikan keruntuhan mental suamiku di detik ini memberikan kepuasan emosional yang jauh melampaui segala ekspektasiku. Tidak ada drama air mata dariku. Tidak ada teriakan histeris seorang istri tersakiti yang meminta penjelasan. Hanya ada kepuasan absolut melihat hukum tabur tuai bekerja secara instan di depan mataku. Banyak perempuan di luar sana yang hancur berkeping-keping saat dikhianati, merasa tidak berharga, dan membiarkan para parasit itu melenggang pergi membawa separuh kehidupan mereka. Namun aku menolak keras menjadi statistik korban yang pasrah. Aku memastikan bahwa setiap miligram racun arsenik yang merusak organ tubuhku dibayar lunas dengan kehancuran masa depan, kebangkrutan mutlak, dan rasa malu yang akan menempel seperti tato di dahi Mas Danu seumur hidupnya. Bagaimana rasanya, Mas? Tanyaku memecah kesunyian, bangkit dari sofa dan berjalan pelan menghampirinya. Bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kau percayai saat kau sedang berencana merampok mayat istrimu sendiri? Mas Danu mundur selangkah. Napasnya berantakan, menatapku dengan horor murni. Ia sadar. Tidak ada jalan keluar lagi. Kehancuran mental Mas Danu di dalam ruang VIP itu terjadi dalam gerakan lambat yang sangat memuaskan untuk ditonton.
Pria yang selama ini berlindung di balik topeng suami salenan penyayang, yang selalu membanggakan harga dirinya di depan ibu-ibu perumahan dan keluarga besarku, kini tak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan pijakan gravitasinya. Harapan palsunya tentang miliaran rupiah dan liburan mewah bersama pelakor telah menguap tak bersisa, digantikan oleh tagihan rentenir yang kini mengikat lehernya secara sah. Namun, neraka yang kusiapkan untuknya belum sepenuhnya memuntahkan lahar panasnya. Saat Mas Danu masih tersengal-sengal meratapi kebodohannya ditipu mentah-mentah oleh Rina, salah satu petugas kepolisian melangkah maju dan mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan berstempel resmi dari balik jaketnya. Di tengah masyarakat kita, kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakhir dengan jalan damai karena korban yang merasa bergantung atau ditekan oleh stigma buruk tentang perceraian. Tapi hari ini, aku mematahkan rantai beracun itu selamanya. Aku menolak menjadi statistik istri penurut yang memaafkan calon pembunuhnya dengan dalih klasik demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saudara Danu Saputra, suara petugas itu menggema tajam, memotong rintihan menyedihkan suamiku. Anda resmi kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat tinggi terhadap istri Anda sendiri, Saudari Fatin. Kami juga menyertakan pasal berlapis terkait penipuan, pemalsuan dokumen, dan kejahatan finansial perbankan. Mendengar kata, percobaan pembunuhan, bola mata Mas Danu nyaris terloncat keluar dari rongganya. Ia menggelengkan kepalanya dengan liar, berusaha menyangkal realita dengan sisa-sisa kebohongannya yang murahan. Tidak, itu fitnah. Fatin sakit gagal ginjal alami. Dokter Rian sendiri yang memvonisnya. Kalian tidak punya bukti apa-apa menuduhku meracuninya, teriaknya kalap, menunjuk-nunjuk wajah petugas dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kesombongan seorang narsistik memang selalu menolak mengakui kekalahan hingga detik terakhir. Merasa dirinya paling pintar memanipulasi keadaan. Menanggapi sangkalan putus asa itu, Pak Haris maju dengan senyum predatornya. Pengacara seniorku itu membuka map lain, mengeluarkan selembar kertas hasil uji laboratorium forensik dari amplop coklat, dan menempelkannya tepat di depan wajah Mas Danu. Di saat yang bersamaan, Suster Nisa menyalakan layar televisi di dinding VIP, memutar rekaman CCTV saat suamiku diam-diam menaburkan bubuk putih arsenik ke dalam gelas minumanku. Bukti visual dan saintifik itu menghantam Mas Danu bak godam beton yang melesat dengan kecepatan penuh. Di layar televisi beresolusi tinggi itu, wajah aslinya terpampang sangat nyata, dingin, tanpa ampun, dan penuh perhitungan licik saat meracuni istrinya sendiri. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik air mata palsu atau ayat-ayat suci yang sering ia kutip di depan keluarga besar untuk memoles citranya. Ia telah ditelanjangi secara telak di depan hukum dan moralitas. Lututnya yang sejak tadi goyah akhirnya menyerah kalah pada gravitasi. Mas Danu jatuh berdebum ke lantai keramik rumah sakit yang dingin. Ia menatapku dari bawah sana, dari posisi terendah seorang manusia yang telah kehilangan segala kehormatannya. Ego patriarkinya hancur lebur menjadi debu tak berharga. Air mata ketakutan yang sesungguhnya kini membanjiri wajahnya yang memucat pasi. Dengan merangkak putus asa bagai cacing yang diinjak tanah, ia mendekati ujung gaun merahku. Tangannya yang kotor dan gemetar berusaha menggapai kakiku, merintih dengan suara serak yang paling memalukan. Fatin. Dek Fatin. Ampun. Mas hilaf. Sayang. Mas dibutakan oleh Rina. Dia yang merencanakan dan menyuruh Mas melakukan semua ini. Tolong, Dek, cabut laporannya. Ingat masa-masa kita dulu. Mas yang nemenin kamu dari nol. Tolong, jangan penjarakan Mas. Rentenir itu akan membunuhku pelan-pelan kalau aku tidak punya uang. Ratapnya histeris, bersujud dan membenturkan dahinya ke lantai di dekat ujung sepatuku berulang kali. Sujud darah yang penuh dengan keputusasaan itu adalah bayaran lunas atas setiap miligram racun yang ia paksakan ke kerongkonganku. Aku menatap lurus ke arah laki-laki hina yang sedang meratap di bawah kakiku ini. Tidak ada setitik pun rasa iba atau sisa cinta yang tersisa di relung hatiku. Hanya ada kepuasan emosional absolut. Sebuah euforia kemenangan yang membersihkan seluruh rasa sakit fisik yang kualami selama 3 bulan terakhir. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh dominasi, aku melangkah mundur, menarik kakiku agar tak tersentuh oleh tangan kotornya,
membiarkan tubuhnya tersungkur menabrak udara kosong hingga dahinya mencium lantai rumah sakit. Aku menunduk sedikit, menatap matanya yang basah oleh teror tak berujung, dan mengucapkan kalimat terakhir yang akan menghantuinya di balik dinding penjara seumur hidupnya. Masa lalu kita sudah mati terbunuh sejak malam pertama kau menabur racun itu di gelasku. Mas, kamu sangat menantikan dan merayakan kematianku di hari ketujuh ini, bukan? Maka nikmatilah hari ini, karena ini adalah hari kematianmu sendiri. Aku menegakkan tubuhku, memutar balik badanku dengan anggun menuju pintu keluar tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Bawa dia, Pak Polisi. Dan Mas Danu, nikmatilah jeruji besimu. Semoga para lintah darat di luar sana mau berbaik hati bersabar menunggu gajimu sebagai narapidana pencuci toilet untuk melunasi utang miliaran milik Rina pelakormu itu. Suara jeritan histeris dan raungan memohon ampun Mas Danu mengiringi setiap langkahku keluar dari kamar VIP. Disusul suara borgol baja yang mengunci pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang sangat merdu. Di luar lorong rumah sakit, matahari pagi akhirnya bersinar terang menembus kaca jendela besar. Udara terasa sangat bersih, segar, dan memabukkan. Aku menarik napas panjang, meresapi kemerdekaanku, lalu tersenyum bangga pada pantulan diriku sendiri di kaca. Cerita tentang istri sekarat yang lemah dan ditipu telah tamat ditelan bumi. Kini, saatnya sang ratu kembali memimpin kerajaannya dengan kekuatan penuh, tanpa ada satupun benalu beracun di sisinya. Wah, gimana menurut kalian endingnya? Benar-benar bikin napas lega dan puas banget, kan? Laki-laki serakah yang mengira bisa merampok dan menari di atas penderitaan istrinya, justru masuk ke dalam perangkap utang miliaran yang dia gali sendiri. Coba dong, aku pengen tahu pendapat kalian. Bagaimana reaksi kalian kalau ada di posisi Fatin? Dan bagian mana nih dari rencana balas dendam Fatin yang paling bikin kalian gregetan sekaligus senyum-senyum sendiri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang juga ya. Mari kita diskusi di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin Fatin membalas tuntas pengkhianatan suaminya sampai akhir cerita. Kalau kalian puas dan suka dengan alur cerita penuh intrik dan plot twist seperti ini, jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada cerita baru yang gak kalah bikin merinding dan emosi. Sampai jumpa di kisah penuh misteri dan pembalasan dendam selanjutnya. Bye-bye.